Rusuk Kumpul itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz. Jadi ada ngarannya mahfuz, wali-wali kalau Nabi itu maksum, yakni dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji. Jadi mulai kapan-kapan. Nah, sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah pernah dipasani oleh tuan guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu anhu. Dan juga adalah halnya radhiyallahu anhu tidak pernah ihtilam seumur hidupnya, hingga baliknya radhiyallahu anhu hanya disebabkan umur. Nah, jadi Abah Guru Sekumpul ini baliknya sidin itu dengan umur, ada dengan ihtilam. Nah, kalau bubuhnya nih Pak, bermimpi kan? Bermimpi kan? Ya kan? Mimpi apa? Mimpi nyaman. Mimpi nyaman. Nah, karena sidin itu dipelihara oleh Allah. Nah, jadi kita ini ihtilam ya Allah baliknya. Nah, kebanyakan menghayal. Jadi orang wali tadi mulai kekanak sudah. Nah, jadi baliknya sidin itu sampai umur 15 tahun. Nah, dan demikian pula ketika radhiyallahu anhu dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop. Nah, jadi sidin itu juga hari dibawa tuntunan. Hari yang ada di mata kuliah itu sebutin aja kalau bioskop. Akan tetapi ternyata listriknya padam. Nah, jadi bayi dibawa aja habis kok tadi kalinya lampunya padam. Nah, hingga radhiyallahu anhu Guru Kumpul itu tidak jadi melihatnya. Jadi kada jadi melihat biskop tadi. Dikehendaki Tuhan baik, ya Allah. Nah, dan kemudian daripada itu biskop itu pun rubuh. Esoknya rubuh kalinya. Nah, kada sempat di kita berremian kayak kakan-kakan kita nih. Namun kayak kita ini kan rame. Ini musim apa sudah namanya nih? Lato-lato. Ya, guru ada mau apa itu hari. Pulang aja tujuh lato-lato. Tahu gurunya nih. Nah, jadi dipeliharakan mulai kakan-kakan sudah kelihatan. Ya Allah. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu di masa itu sudah menampakkan khawarikul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu anhu seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengannya radhiyallahu anhu, maka ia meminta kepadanya radhiyallahu anhu agar diluruskan akan etikatnya yang sesat serta dibimbing olehnya radhiyallahu anhu untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nah, itu telah. Jadi orang jahat, orang ahli maksiat, nah itu bisa aja inya dirubah oleh Allah Ta'ala, hatinya jadi baik karena pandangan daripada seorang wali. Ya Allah. Nah, jadi kita tuh bagus benar, kita nang banyak beisian dosa nih, nang kata banyak beribadat, berharap kita lawan wali Allah Ta'ala, baik nang masih hidup atau nang sudah mati. Ya Allah. Ada yang memadahkan yang masih hidup lebih afdal, artinya beriram kepada orang saleh, orang alim tadi yang masih hidup. Kenapa? Karena sidin kau memberi nasihat. Ya Allah. Nah, ada lagi yang memadahkan berilang kepada yang sudah wafat, itu adalah lebih afdal karena mereka itu ada dinding lagi lawan Allah. Jadi mereka itu mati pada pandangan mata, padahal mereka tuh berpindah alam aja bahasa kitanya. Nah, tetap melihat apabila kita selalu menghubungi mereka
ziarah ke hadapan mereka, ya kalau ziarah ke kuburnya yang sudah mati toh itu sama aja kayak menghilangin yang masih hidup. Nah, makanya orang yang ziarah ke kubur wali, ya Allah, itu diberi Tuhan dua kemuliaan. Yang pertama dosanya diampuni, yang kedua ulang diberi oleh Allah Ta'ala segala kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan nang ada ampun Tuan Wali tadi diunjuki lawan kita nang hilang kewadah sidin tadi. Nah, makanya ujar guru sakumpul Yusidin memadahkan az-zair fi kafil mazur. Ujar sidin orang nang ziarah ke kubur wali itu pada jaminan orang nang diziarahi. Ya Allah, besar bujur dijamin ya Allah. Kita semalam tolak ke haulan guru, ada kalau nang tolak ke hari Ahad. Kayak apa kita mulai di sini nah. Ada kalau nang peninggahan itu. Nah, berapa kali singgah mungkinnya nih? 10 kali. Ya Allah, nah itu di apa itu secara jahil. Hakikatnya kita itu dijamin oleh nang ampun haul tadi. Ya Allah, nah kita diundang. Anda kada tolak dia rasa kada nyaman tuh. Apakah magnetnya? Padahal jauh benar ya Allah. Harinya hujan-hujan, pulang lapar, pulang awak mengantuk, tapi senang hati. Nah itulah orang-orang hebat, yang orang yang dekat kepada Allah, mereka itu mampu memarakakan orang-orang yang jauh dari Allah itu kepada dekat kepada Allah juga. Nah jadi tahun 4 juga kita atuju berparak ya Allah, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat tadi. Nah, walaupun misalnya kita lalu di kubur sidin tadi tuh di Martapura ada singgah, kita berhadiah Fatihah lawan sidin. Ya kalau sekurang-kurangnya lawan kubur wali-wali yang lain telah bila lalu kita berfatihah ada singgah, apalagi singgah itu luar biasa. Satu umat duduk kada membaca apa-apa itu lebih afdal daripada beribadat 70 tahun ibadat. Nah, makanya jar hati kita tuh apabila kita ziarah ke kubur wali itu jangan merasa berisi apa-apa, kasugihan dibacol, ilmu kealiman jangan mau dibawa, berisi fakir bujur-bujur pada bisi apa-apa, ulun ini nambah hajat benar ya Allah. Nah di situ kayaknya sohibul nang kita ziarahi tadi tuh kayaknya membersihiakan hati kita itu. Nah iya karena imbah datangnya tuh imbah tuntung ziarah tadi tuh perasaan merasa tenang, merasa nyaman ya Allah. Nah itu berarti apa? Hati kita dibersihiakan sidin. Ya Allah, nang rigat-rigat di dalam hati tadi dikaretkan sidin. Karena orang sidin itu nang punya cara tersendiri untuk membersihi hati. Orang-orang yang mencintai lawan sidin tadi. Nah, itu salah satu jalan mendapatkan ma'rifat kepada Allah, mendapatkan hati yang bersih itu berparak kepada orang-orang saleh, aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perampok tadi aja toh bertobatnya. Jadi bagus saja orang-orang kada bagus tadi tuh ya Allah atau juga parak kita dengan banyak maksiat yang parak lawan orang yang baik, tak umpat baik juga nazarnya pandangan mereka itu masuk ke dalam hati. Dan adalah radhiyallahu anhu itu ketika usianya belum mencapai umur balik sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu anhu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Ada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Aulia. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu anhu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu anhu itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Nah, 3 kali tak mimpinya kayak itu aja. Apakah ajar guru ulun isyaratnya tuh adalah 3 kali itu adalah
syariat, tarikat, hakikat. Nah, makanya kita disuruh menuntut ilmu syariat, ilmu fikih syariat, ilmu tasawuf syariat, kemudian ilmu tauhid. Ya Allah, ketiga-tiganya atau syariat, lalu dipakai ilmunya tadi bagaimana tarikat ngarannya. Nah, dijalankan, diamalkan, lalu kayaknya Tuhan memberi hakikat aja kita mutiara, lalu timbullah ma'rifat. Nah, jadi harus ketiga-tiganya, maka syariat, tarikat, hakikat, maka diberilah ma'rifat, ilmu laduni. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang ini sudah tahu. Nah, jadi kita terkarapu kita sudah belajar bagaimana mengamalkan itu, karena diandagi Tuhan ilmu laduni, ilmu ma'rifat ngarannya. Nah, itu hasil mengamalkan ilmu. Dumma awaluhu wa qutiha ma qabla akhirih. Kumpulkan ilmu dan amal tadi, tuntut ilmunya bagaimana diamalkan itu, karena diberikan Allah utuh, dibukakan hati kita nih hijab, kada terdinding lagi lawan Allah. Melihat napa aja ingat lawan Allah, ya Allah. Ingat lawan af'alnya Allah. Af'al Allah itu kenyataan daripada berkat nur Nabi kita Muhammad SAW. Jadi amalkan aja Anda. Hebat berzikir, bacaan kok, walaupun kita berbacaan berzikir tadi muntung aja nang bacaan, hati kada ingat juga. Ya Allah. Nah, itu bagus sudah. Itu sebenarnya Allah Ta'ala maulah kita tuh ingat dengan lisan kita. Nah, suatu saat kena ditariknya kita tuh ke dalam hati, kena biar aja untung dulu nang berucap hati lupa mana-mana. Kalau ya kalau bacaan tadi kada kayak orang. Nah, di situ karena ditarik Tuhan, kena ada tak rasa nyaman beribadah tadi, rame manis beribadah. Nah, itu buah daripada beramal beribadah. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu an dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali Allah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah. Dan adalah radhiyallahu an itu seorang yang cerdas, semua fan ilmu ia kuasai, ilmu zahir atau ilmu batin, tidak kecuali ilmu al-alat seperti ilmu nahwu dan tasrif dan mantik dan balagah dan tajwid, maupun ilmu aruf. Dan kecerdasannya radhiyallahu an di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkan kepada ilmu batin, bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahamnya menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjukkan bahwa radhiyallahu anhu itu adalah seorang yang tabahur fil ulum, yakni ilmunya seperti lautan. Dan adalah radhiyallahu anhu sekumpul itu seorang yang hafiz Quran, juga hafiz beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama, di antaranya matan Alfiyah Ibnu Malik. Nah, itu ada 1000 bait tuh. Dihafal tak? Hafal sih, berbalik di sini hafal. Nah, kita ya Pak, Yasinnya terbulit kita. Ya Allah. Dan tafsir Quran Al-Azim lil Imamil Jalilain, yakni tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain 4 jilid tuh kandel benar. Hafal juga sih dia. Dan kitab Bajuri Hasyah Fathul Qarib. Nah, itu hafal juga. Alim ya Allah. Karena hatinya bersih, jadi wadahnya bersih, jadi diisiin apakah? Adik kita nih kehibakan isinya udah, ada maluah aja kita. Sedangkan guru ta'lim dan guru tabarruknya radhiyallahu anhu itu amatlah banyak jumlahnya, yang menurut radhiyallahu anhu hampir mencapai 200 orang guru. Nah, jadi pengguruan guru sekumpul ini berapa ikong? Diperkirakan aja 200. Kita berapa ikong ada yang lah. Bagus ya, banyak besi guru tadi lah, guru tabaruk ya Allah. Di antaranya adalah
Al-Alim Al-Alamah Al-Qutub Said Abdul Qadir Bar, dan Al-Alim Al-Alamah Said Hasan bin Muhammad Mashhad, dan Al-Alim Al-Alamah Said Hasan bin Muhammad Fad'ab Al-Maqi, dan Alim Al-Alamah Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan Al-Alim Al-Alamah Syekh Jakaria bin Abdullah Bila, dan Alim Al-Alamah Syekh Yasin Al-Fadani, dan Al-Alim Al-Alamah Syekh Ismail Al-Yamani radhiyallahu anhum. Dan dari mereka itulah radhiyallahu anhu banyak mendapatkan sanad dan ijazah ilmu dan amal selain dari guru dan murabbinya sendiri. Dan adalah radhiyallahu anhu itu mulai masa bidayahnya hingga masa nihayahnya seorang yang sangat kuat mujahadahnya, baik dalam menuntut ilmu agama hingga dalam ibadatnya sekalipun. Bahkan ketika kehidupan keluarganya radhiyallahu an sangatlah berkekurangan, yaitu ketika radhiyallahu an masih bersekolah di pesantren Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun maka air hujan masuk dari atap rumahnya, hingga radhiyallahu an sakeluarga hanya dapat berkumpul pada satu penjuru rumahnya yang tidak terkena air hujan untuk bernaung. Dan terkadang ia radhiyallahu an sekeluarga di dalam sehari hanya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang. Ya kan, bisa aja tuh sedih tengah itu. Sebungkus tadi berempat. Ada kita apa? Saikong 3 bungkus kita nih sehari makan. Nah, ada banyak sebungkus makan besokan ya orang tambah pulang. Enakan dulu aja. Dan terkadang hanya makan gedebung pisang saja. Gedang pisang yang di dalam batang pisang sudah ada. Dan ketika itu pula ia radhiyallahu an hanya memiliki selembar pakaian saja. Di sini dia selembar baju di awak tadi aja. Itulah juga sebagaimana perjalanan Rasulullah itu susah. Nah, itulah Allah Ta'ala hendak menjadikan contoh terhadap hamba-hambanya, seorang walinya. Nah, susah dulu hidupnya pamulaan kena macam-macam ditamui sidin, tapi sidin sabar ya Allah, akhirnya sidin menjadi orang yang mulia, orang yang hebat. Dan adalah radhiyallahu an di masa itu pula pernah ditawari oleh neneknya 2 pilihan antara menuntut ilmu agama atau bekerja. Nah, jadi ditawari aja ujar panenian nih, artinya anak sekolah, anak begawi kan. Akan tetapi ia radhiyallahu an lebih memilih mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Nah, jadi sidin disuruh mengaji, disuruh sekolah, disuruh begawi. Aku di sidin ulangi memilih mengaji aja dulu. Kain aja begawi. Nah, jadi bagus benar kita nih, anak kita ya Allah, kawan-kawan kita masih untuk ilmu di pondok. Cangka-cangka menuntut tadi ya Allah. Namun sudah tapap ini lain kisah pulang. Alih benar ya Allah. Urusan berbini itu gampang aja. Karena bila sudah berbini itu ya salah larutnya lagi menuntut. Jadi waktu bujangan di pondok pesantren toh, nya kalau beristilah bahapal bersaing bujur-bujur. Bahkan adalah radhiyallahu an tidak pernah bersekolah umum walaupun hanya sehari. Walaupun hanya sehari kan biasa sih sekolah agama aja. Nah, jadi asli bujur sidin itu di Darussalam. Ujar guru Kasmul Anwar sidin pandi Darussalam, orang nang sekolah di Darussalam itu di sidin amun kada sugih alim atau kaduduanya. Barakahnya itu sudah di padahalan sidin itu. Amun kada sugih alim atau kaduduanya, mana alim mana sugih. Ujar arwah guru Padlan hari madakan ujar sidin contohnya namanya tuh guru sekolah di Darussalam sekolah sidin, mana sugih mana alim kaduduanya. Luar biasa.
Ya, mudah-mudahan dengan membaca kita manakib sedikit tadi kita mendapatkan rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala.